Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ini ada 3 hal di sini. Ya, saudara kalau memperhatikan, terang yang sesungguhnya itu. Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi kita akan merenungkan terang yang sesungguhnya itu apa. Ya. Lalu di ayat 10, saudara melihat ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi dunia tidak kenal kepada terang yang sesungguhnya itu. Ya, itu hal kedua. Dan ketiga, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Lebih cilaka lagi. Saudara-saudara. Tidak kenal, tidak menerima di hatinya. Jadi bagian ini, saudara-saudara, ini berisi kalimat-kalimat yang intinya berbicara tentang seriusnya dosa manusia. Kenapa, saudara, manusia di dunia ini tidak bisa kenal Yesus Kristus? Sebagai terang yang sesungguhnya itu. Karena dosa. Itu jawabannya. 1. Because of sin. Hatinya itu dipenuhi dosa, dikuasai dosa. Mereka tidak lihat terang itu. Kenapa manusia di dunia ini tidak bisa menerima Kristus sebagai terang yang sesungguhnya? Karena dosa. Melihat tidak bisa, menerima juga tidak bisa. Dosa itu membuat manusia itu rusak total. Saudara-saudara. Meskipun kita masih bisa sekolah tinggi, tapi sudah rusak total. Rohaninya sudah mati maksudnya. Itu rusak total. Sehingga manusia itu tidak bisa mengenal terang yang sesungguhnya itu. Ini yang disampaikan oleh Yohanes di bagian ini. Dosa itu membuat manusia itu buta. Bukan mata fisiknya, rohaninya. Gitu. Fisiknya jelas. Ya, kita tidak pakai kacamata, bisa melihat. Tapi rohaninya tidak bisa. Gitu. Sehingga akhirnya manusia itu tidak mau Yesus. Dunia menolak dia. Mereka menolak Kristus yang datang ke dalam dunia. Dosa membuat manusia tidak bisa membedakan mana terang yang asli, mana terang yang palsu. Dosa. Di dalam bagian ini, saudara sekalian, saya ingin menarik paling sedikit 3 nasihat. Yang pertama, berhati-hatilah terhadap terang yang palsu. Ayat 9, saudara tadi kita baca semua. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, firman Tuhan itu kental sekali. Ya, menyiratkan sesuatu. Kalau dikatakan terang yang sesungguhnya, itu Tuhan beritahu kita. Terang yang sesungguhnya. Berarti ini menyiratkan ada terang lain yang tidak sungguh di dunia ini. Ini artinya, saudara, terang yang tidak sungguh ini, artinya terang itu tidak sempurna. Ya. Maka, saudara, kita sekarang melihat terang itu ada 2 dong. Ya, terang yang benar, itu terang yang sesungguhnya. Dan terang yang palsu, terang yang bukan sesungguhnya. Dan kenapa kita harus berhati-hati, saudara? Karena manusia itu gampang sekali melihat terang yang tidak sungguh sebagai terang yang sesungguhnya. Nah, itu. Mata jasmani kita itu mudah tertipu. Jadi ini firman Tuhan itu membawa kita, bukalah mata rohanimu. Ya. Engkau lihat Kristus duduk di atas tahtanya itu. Bisakah kamu melihat dia dengan mata rohanimu?
Buka matamu. Terang yang sesungguhnya itu. Di tengah segala macam keberlapan ini. Terang yang tidak sungguh di dalam dunia ini. Jadi terang yang tidak benar itu adalah terang yang tidak sempurna. Saudara. Terangnya cuma separuh. Cuma sebagian. Dan terang semacam ini, saudara. Terang yang tidak sempurna ini bisa dibagi jadi dua macam. Ya. Pertama, terang yang separuh ini bukan artinya tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya, saudara-saudara. Ada terang yang tidak sempurna yang mengandung kebaikan di dalamnya. Ya, seperti contohnya teknologi. Oh, itu baik. Ya, bisa dilakukan, bisa mendukung dunia medis. Ya, toh. Penemuan-penemuan yang terbaru, yang berguna misalnya. Di dalam medis, pendidikan, komunikasi, ekonomi, semua itu. Itu ada kebaikannya. Semua itu, saudara-saudara, ada kebaikannya dalam hidup manusia. Tetapi camkan baik-baik. Teknologi dan semua terang itu tetap terbatas. Karena meskipun bagaimana hasil pemikiran otak manusia, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak sempurna. Saudara-saudara, semua penemuan dari pemikiran otak manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak mungkin sempurna, saudara. Apa artinya? Sehingga akibatnya apa, saudara? Meski ada kebaikan di dalam teknologi, di dalam pendidikan, di dalam ilmu pengetahuan, saudara. Hukum, politik, seni, budaya, semua hal. Tetapi tidak pernah itu memuaskan jiwa manusia. No, never. Saudara sudah melihat wilayah rohani dan jasmani? Itu sebab tidak sempurna terang itu. Bukan tidak ada kebaikannya. Saudara-saudara. Jadi kalau kita mau ikut dia sepenuhnya, saudara, terang yang tidak sungguh itu, yang separuh itu. Wah, semua hidup kita, saudara-saudara, waktu kita, tenaga kita, saudara, semuanya kita. Segenap hati, saudara, untuk terang yang tidak sempurna itu. Maka pastilah arah rohani kita menjadi salah. Akibatnya hidup makin kacau. Saudara, hidup makin kacau, jangan baca buku psikologi. Kembali kepada Tuhan. Keluarga ada masalah, bukan cari buku psikologi. Bagaimana mengenal suamimu, istrimu, bukan. Kembali kepada Tuhan. Itu arah rohanimu. Benar. Saudara, benar. Arah rohaniku benar. Hidup dipulihkan. It's only one thing. God in Christ Jesus. Fokus kepada dia. Saudara-saudara, kembali kepada Tuhan. Itu arah rohani yang benar. Jangan ditipu oleh terang yang tidak sungguh itu. Pakai terang yang tidak sungguh untuk membawa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua. Ada terang yang tidak sempurna. Tadi kan pasti ada kebaikan, saudara. Tapi ada macam terang yang tidak sempurna ini di dalam arti benar-benar terang itu palsu. Jangan diikuti. Saudara, jangan lupa setan itu pintar sekali menyamar sebagai malaikat terang. Oh, pintar, saudara. Dia menyamar sebagai terang. Kalau kita hidup hanya mengandalkan ini, saudara, pasti ketipu. Misalnya di dalam sejarah, saudara, pernah muncul terang semacam itu. Abad 19, saudara tahu, pertengahan, 1859. Saudara-saudara, terang yang didasarkan kepada penemuan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, pengetahuan itu baik, pendidikan itu baik, saudara. Tetapi ada orang-orang yang bisa melenceng dari poros itu. Dan menemukan sesuatu teori yang mengguncang iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, khususnya berkaitan dengan teori evolusi. Itu terang palsu yang tidak boleh kita ikuti. Ini membuat dunia goncang, saudara-saudara. Kita harus berhati-hati terhadap segala tipu muslihat daripada iblis. Tahun 1859, saudara, Darwin dengan karyanya The Origin of the Species. Ini berarti, saudara, bicara tentang kemungkinan bahwa manusia tidak dicipta Allah. Tetapi berasal dari binatang yang berevolusi daripada sel. Pengaruh ini lalu menyebar ke seluruh dunia dan membuat dunia bingung, saudara.
Saya pernah ketemu dokter, saudara, di rumah sakit ya, karena berhari-hari saya nemenin papa di situ. Saya ketemu dokter. Itu dokter profesor, saudara. Ya, itu dosen. Dosen, saudara, yang mengajar mahasiswa dokter di Fakultas Kedokteran di Pajajaran. Saudara-saudara, saya tanya-tanya, saya bicara mengarah kepada iman di dalam Kristus. Lalu dia bicara, saudara, dulunya saya percaya, Pak. Dulu. Lalu kenapa, Pak? Di dalam perjalanan hidup saya kecewa sama Tuhan. Lalu, saudara, ini, dia mulai cari buku-buku yang berlandaskan teori evolusi. Manusia dari sel asalnya. Tuhan makin lama makin pudar di hati dia. Saudara-saudara. Sekarang dia bilang, oh saya percaya mikroba. Sel-sel itu, wah itu Pak yang hebat. Gitu loh. Dia sudah lupain Tuhan. Saudara-saudara. Terang palsu yang namanya evolusi ini. Ini memunculkan keyakinan bahwa hidup manusia itu mampu dengan kekuatannya sendiri. Berkembang dari rendah sekali, saudara, menuju ke arah yang makin tinggi. Dari biadab menjadi berbudaya. Dari liar menjadi beradab. Dari monyet menjadi manusia yang berintelektual. Aduh, ini bahaya sekali. Saudara, itu bodoh yang percaya ini. Aneh kan kita ini. Kita orang beriman itu nggak bisa percaya beginian, saudara-saudara. Kalau benar demikian, berarti ini zaman sudah tertinggi nih sekarang, saudara. Ya coba lihat teknologinya. Ini zaman sudah tertinggi. Maka berarti moral juga harusnya naik, saudara. Moral manusia juga harusnya makin tinggi. Tetapi begitu masuk abad 20, saudara. Yang dianggap abad kemajuan menurut evolusi itu. Ternyata meledak perang dunia 1 dan 2. Saudara masih ingat? Itu setelah evolusi. Menunjukkan keliaran manusia. Saling bunuh, saudara. Yang kuat matikan yang lemah. Dulu, saudara, Kain bunuh Habel, 1 batu. Ya, sekarang nuklir. Tinggal pencet aja begini. Saling bunuh. Ini bukan kemajuan. Saudara-saudara. Sampai sekarang dunia saling mematikan satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata yang jahat itu akan terus bertambah jahat. Saudara-saudara. Jadi penemuan teori evolusi itu adalah terang yang palsu. Yang membawa manusia kepada kekacauan, saudara. Kristus adalah satu-satunya terang yang sesungguhnya. Yang memberi kita pengetahuan dari mana asal manusia. Kembalilah kepada kitab suci. Saudara, jangan kebingungan. Saudara, kalau sudah kecewa Tuhan, jangan cari buku evolusi. Jangan cari buku psikologi, pendidikan ini itu. Nonsense semuanya, saudara. Go back to the Bible. Read about Jesus Christ. Inside there. Baca. Tuhan, aku menundukkan diri di bawah terang-Mu. Aku memang kecewa kepadamu. Pahit hidupku. Tetapi aku ingin tunduk. Karena Engkaulah terang yang sesungguhnya itu. Biar air mataku mengalir. Hatiku disentuh oleh Tuhan. Sembuhkan aku dari penyakit jiwaku ini. Saudara-saudara. Itu yang harus saudara kerjakan ketika kecewa kepada Tuhan. Always return to Him. Jangan lari dari Tuhan. Nanti saudara percaya manusia tidak dicipta oleh Tuhan. Saudara makin hari makin luntur imannya. Jangan. Salah satu contoh lagi di dalam terang yang palsu itu adalah kemakmuran. Ini sudah menipu banyak orang Kristen. Bukan hanya orang dunia. Saudara-saudara. Dunia mencari namanya kemakmuran materi. Baca kitab suci, saudara. Kemakmuran materi sudah diperingatkan berapa banyak oleh Tuhan. Saudara-saudara. Kalau makin banyak materi, ini doktrinasinya dari dunia. Indoktrinasinya, saudara. Kalau makin banyak materi, itu kamu makin bahagia. Nah, itu ajarannya dunia. Kita bukan orang dunia, saudara. Kita berasal dari surga. Kita dilahirkan dari Allah. Saudara-saudara, kita tidak boleh ikut dunia dengan doktrinnya yang salah itu. Makin banyak materi, makin bahagia, omong kosong. Saudara-saudara, ini terang yang palsu. Yang tidak memberikan manusia faedah yang sesungguhnya.
Buka mata rohanimu, saudara. Jikalau dengan menipu, saudara bisa menjadi kaya. Dengan berjudi, bisa menjadi makmur. Berarti saudara sedang dibiarkan oleh Tuhan. Saudara, ini tidak boleh main-main. Menipu, berjudi di dalam dagang. Saudara-saudara pikir Tuhan itu, oh Tuhan sedang memberkati saya. Tidak, salah. Saudara, jikalau membuka mata rohanimu, Tuhan marah kepadamu. Saudara-saudara, orang-orang di New Age itu membuat pusat retreat, saudara, yang dikhususkan kemakmuran. Wah, ini saudara, sukses. Dijudulin Little Horse Park, saudara, for the Spirit. Apa hubungannya kuda sama jiwa manusia? Nah ini saudara, sudah dikacau dunia ini. Ya gitu. Ini satu pusat retret, saudara-saudara. Marilah kita menyatu dengan alam. Saudara-saudara. Mari kita menjadi partner dengan kuda. Ini semua sudah tidak masuk, saudara. Orang yang ada Roh Kudus itu tidak bisa ya masuk hal-hal begini, saudara. Mari kita meyakini bahwa kita bisa melepas energi kita di dalam jiwa. Silakan, saudara. Bangkitkan kekuatan di dalam dirimu. Tujuannya, saudara, hidup makmur, hidup sukses. Itu adalah dasar kebahagiaan. Hati-hati, saudara. Itu semua di zaman ini sudah dibungkus dengan bijaksana dari manusia. Secara natural, saudara. Di dalam dunia sains dan pemikiran-pemikiran etika yang menutupi seolah-olah itu benar, seolah-olah itu baik, saudara. Ini terang yang palsu. Saudara harus menyadari, kita di bawah menyatu dengan alam. Kita tidak menyatu dengan alam. Kita menyatu dengan Kristus. Union with Christ. Di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara. Bangkitkan kuasa diri. Bukan. Kuasa Tuhan di dalam dirimu. Bukan kuasa diri. Kita orang-orang ikut Tuhan itu diri kita harus makin kecil. Tuhan yang makin besar. Itu yang benar. Saudara-saudara. Ini semua kekuatan yang bukan dari Tuhan. Tapi mengarah kepada ciptaan Tuhan. Yang ujung-ujungnya membawa kita jauh. Makin jauh, makin hari makin jauh dari Tuhan sebagai pencipta. Mereka bilang ini ada Tuhan kok. Saya juga pakai Injil. Pakai Injil, saudara. Nama Tuhan. Tapi saudara harus ingat. Injil yang bukan dasarnya salib. Itu bukan Injil sejati. Saudara-saudara. Injil yang dasarnya kemakmuran. Itu Injil kemakmuran. Kita tidak boleh ikuti. Ikut Yesus jadi kaya. Ikut Yesus sukses. Itu penipuan. Saudara-saudara. Terang palsu yang sedang menipu manusia. Saudara-saudara. Ada buku judulnya God Wants You to Be Rich. Ini saudara tuh harus alert gitu ya. Sama kayak beginian. Tuhan ingin kamu jadi kaya. Tuhan peringatkan orang kaya berapa banyak di dalam kitab suci. Saudara-saudara, ini dibalik sama dia. God wants you to be rich. Ditulis oleh seorang Yahudi yang konservatif. Jadi buku ini saudara bicara tentang Tuhan itu ingin seharusnya setiap orang awam, setiap pendeta, saudara dan misionaris jadi kaya. Kaya raya di dalam materi. Ini buku saudara-saudara. Teologi ekonomi. Ada aja macam-macam saudara. Teologi ekonomi. Tentang bagaimana kita memaksimalkan potensi ekonomi di dalam diri kita. Waduh. Saudara. Saudara, saya mohon di dalam Tuhan. Saudara jangan ketipu. Ya sama buku-buku seperti ini. Jangan. Kesuksesan datang dari Tuhan. Itu kesuksesan dari terang yang sesungguhnya. Amin. Saudara boleh maju. Terang itu tidak mungkin menjauhkan saudara dari Tuhan. Tetapi terang itu membawa saudara memuliakan Tuhan. Tetapi terang yang sudah merasuki, saudara, yang sudah mengambil seluruh jiwa ragamu, waktu dan tenaga pikiranmu, hati-hatilah saudara. God wants you to be rich? No,
omong kosong, saudara. Pendeta salah satu terbesar di Amerika, bisa dikatakan saudara-saudara seorang yang paling sukses di dalam Injil kemakmuran. Dia berkata di dalam bukunya, Your Best Life Now. Hidupmu akan terus meningkat. Hidupmu akan terus meningkat. Sejahtera di dalam segala bidang. Siapa yang tidak senang, saudara, dikasih begini? Saya kalau khotbah begini laku, saudara. 2 kali lipat di jemaatnya. Saudara-saudara, hidupmu terus meningkat di dalam setiap bidang. Saudara. Kitab suci berkata Tuhan itu disenangkan. Tuhan itu senang untuk mensejahterakan anak-anaknya. Semua kaya di dalam materi. Kalau anak-anak Tuhan beruntung secara rohani, fisik dan materi, ini sudah menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, ada sisipan-sisipan terang palsu di balik terang yang sesungguhnya. Pakainya nama Tuhan, pakainya Injil, tapi kemakmuran di dalamnya. Hati-hati, saudara. Ini ajaran yang menjadikan uang itu menjadi standar iman. Mana bisa? Saudara-saudara, Kristus itu batu karang yang kokoh menjadi dasar iman kita. Bukan uang. Itu sebabnya saudara, Kristus menasehati kita. Kamu tidak bisa menyembah Tuhan dan uang. Tidak bisa. Saudara-saudara, Kristus adalah dasar iman. Mereka yang mengajarkan mengukur nilai kerohanian dengan nilai kemakmuran, itu salah belaka. Saudara-saudara, karena mereka sudah melayani Tuhan dan uang. Kemakmuran materi itu terang yang palsu, yang tidak boleh kita ikuti sama sekali. Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Saudara, kita semua harus minta bijaksana dari Tuhan untuk kita boleh membedakan. Ya, mana terang yang palsu, mana terang yang asli. Sehingga fokus hidup kita tidak menyimpang. Tidak diboroskan kepada terang yang lain yang berasal dari dunia. Saudara, jangan lupa kalimat dari Agustinus. Kalimat besar, saudara. Sarana apapun. Ya, ini berarti sarana apapun itu berarti terang yang tidak sempurna itu. Yang masih ada kebaikannya. Ya, terang apapun, saudara, di dalam hidupmu. Baik itu bakat saudara, karunia saudara, talenta saudara di dalam berdagang, di dalam studi saudara, di dalam segala hal. Itu semua sarana. Ingatlah, pakai itu untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Itu yang benar, saudara. Tapi Agustinus meneruskan. Jikalau sarana itu menjadi tujuanmu, nah itu yang bahaya. Jadi kitab suci itu memberikan kita dua macam manusia, saudara. Satu orang bodoh, satu orang bijak. Nggak ada orang kaya, orang miskin. Kitab suci tidak pernah bedain itu. Orang pinter, orang akademik, sama orang yang sederhana. No such thing. Kitab suci membedakan dua macam manusia, bodoh dan bijaksana. Camkan saudara, orang bodoh itu yang pakai sarana jadi tujuan. Ya, saudara-saudara. Jadi menjadikan sarana itu tujuan hidupnya. Itu orang bodoh. Tapi orang bijak justru memakai sarana ini untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Gitu saudara. Sekali lagi ya, orang bodoh menjadikan sarana jadi tujuan dia. Saudara, Allahnya yaitu, saudara. Allah dia yaitu. Itu anugerah Tuhan, jangan dijadikan Allah. Saudara, ya itu sarana. Jadilah bijaksana, pakai itu untuk tujuannya sendiri, yaitu kemuliaan Tuhan. Itu orang bijaksana, saudara. Itu sebab ini mengalir kepada nasihat yang kedua. Supaya kita tidak tertipu oleh terang yang palsu itu. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Kristus. Kenali Tuhanmu yang sudah mati menyelamatkanmu, Yesus.
Kristus. Karena dia adalah terang yang sesungguhnya itu. Panggilan kita yang sudah diselamatkan adalah makin kenal dia. Sehingga kita makin punya bijaksana membedakan terang yang asli dan terang yang palsu di dunia ini. Saudara. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal Kristus. Kalau kita bayangkan saudara, seorang raja ya yang pergi dari istananya. Pergi itu bukan holiday, saudara-saudara. Dia pengen perang. Dia pergi berperang, itu bawa pasukannya. Dia tinggalkan istananya kepada beberapa perwira tinggi dia. Ya, saudara-saudara. Tapi ketika dia pergi, saudara, selama 2-3 tahun itu, yang terjadi kerajaannya, saudara. Orang-orang perwira tinggi itu mulai korupsi, saudara. Kerajaan jatuh, menjadi rusak, saudara. Pegawai raja semua kerja tidak karuan, kacau balau. Saat raja kembali, saudara, semua lupa dia. Yang tadinya dititipkan pekerjaan, saudara. Ya, baik-baik mengurus kerajaan. Mengurus administrasi di kerajaan, ini itu. Lupa, saudara. Sama yang memberikan perintah itu sendiri. Tidak ada yang kenal. Ini yang terjadi kepada Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Saat ia datang kepada dunia yang dia cintai, yang dia ciptakan sendiri, tapi dunia melupakan dia. Kenapa, saudara? Kenapa dunia tidak kenal Yesus ketika dia datang? Karena dunia tidak mau Yesus. Itu dosa. Dunia tidak mau Yesus. Saudara, kitab suci kan memberitahu kita. Ya, coba baca. Ya, saudara-saudara. Ini kan Yesus datang itu di hari Natal. Ya. Kitab suci kasih tahu. Sejak awal Yesus datang ke dunia. Saudara. Saat itu kan Maria dan Yusuf itu. Dia melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Ya. Waktu Yesus mau dilahirkan itu. Kita tahu apa yang terjadi, saudara. Yesus anak Allah. Mesias akan dilahirkan, saudara. Tapi pemilik penginapan tidak mau terima dia. Pemilik penginapan tidak mau Yesus. Jadi Tuhan harus dilahirkan di palungan. Saudara, tempat makan dan minum binatang. Saudara, kalau kita melihat, ya, kartu-kartu Natal, palungan Yesus. Itu palsu semua. Karena itu wangi, bagus. Saudara. Kita harus minta Tuhan itu. Ya, ketika melihat gambar itu, saudara. Bawa saya Tuhan mundur 2000 tahun yang lalu. Bawa saya ke kandangmu itu. Di mana engkau dilahirkan. Itu baru spiritualmu itu, saudara. Bawa saya Tuhan. Supaya saya bisa melihatmu. Memakai segala macam keindahan di dunia ini, saudara. Lalu sekitar 2 tahun kemudian setelah itu, saudara-saudara. Ini Tuhan membuat satu ironis memang, ya. Di dalam diri orang Majus, saudara. Ya, kita tahu orang Majus dari timur. Itu orang kafir, saudara. Itu mereka datang jauh-jauh ke Yerusalem. Cari Yesus. Sementara di situ saudara ada Herodes. Ada pemimpin agama. Ya, ada ahli Taurat yang setiap hari kerjaannya baca kitab suci perjanjian lama. Bahwa Yesus Mesias itu akan lahir. Saudara, dan akan lahir di Bethlehem. Di palungan yang hina itu. Tidak ngerti mereka, saudara. Boro-boro mau datang, saudara. Jaraknya hanya berapa kilo itu. Tidak mau datang. Orang kafir yang jauh-jauh mau datang, saudara. Tuhan pakai cerita Majus itu untuk kita. Saudara. Sekarang. Jangan kamu tuh malu. Saudara, dipermalukan tuh. Kayak begitu. Saudara, Herodes itu tidak mau Yesus.
Ya toh, sementara orang Majus itu datang cari Yesus. Dia mau menyembah Yesus. Saudara, Herodes itu malah marah-marah. Pemimpin agama semua marah-marah, saudara, karena posisinya terancam. Lalu Herodes memberikan perintah, bunuh semua anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Saudara, Tuhan itu bisa pakai orang kafir yang bijaksana dari timur. Ya, mengajari kita. Malah yang seharusnya bijaksana itu Farisi, saudara. Malah tidak mau datang kepada Yesus. Itu ironi yang besar. Orang Majus ini mau datang kepada Kristus yang tidak pernah mereka lihat. Ya, saudara. Mereka melihat dia itu sebagai anak kecil. Ya, di pangkuan Maria. Begitu lemah. Yang perlu ibu untuk mengasuh dia. Tapi ketika mereka lihat anak itu, mereka yakin dia telah melihat juru selamat dunia. Itu luar biasa, saudara. Mereka sujud menyembah Kristus Yesus yang masih anak-anak. Farisi dan ahli Taurat itu, saudara, terkenal banyak pengetahuan kitab suci. Mereka seharusnya tahu Yesus itu Mesias. Tapi mereka percuma tahu, saudara. Karena tahu saja itu tidak mengakibatkan action. Kalau tahu aja, saudara, tidak turun ke hati, itu tidak mungkin ada action yang dihasilkan. Mereka tahu, saudara, dari kitab suci PL, semua nabi-nabi menubuatkan Kristus. Tapi saat dia datang, tidak ada action pergi dan menyembah, tidak ada itu. Farisi, ahli Taurat, saudara, pemimpin agama, no action. They know. Setelah tahu mereka banyak pengetahuan, bukannya pergi ke Bethlehem, saudara. Bahkan tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Cilaka, saudara. Para pemimpin agama ini, saudara, semua orang-orang yang tidak mau Tuhan itu mewakili dunia sekarang. Zaman ini. Terus berlanjut itu. Karena ini kitab suci, saudara. Apa yang ditulis di sini itu kekal. Sampai dunia berakhir. Dan kekal selama-lamanya, saudara. Ini firman Kristus sendiri. Jadi Yesus sudah datang ke dunia. Tapi mereka tidak mengenalnya. Percuma tahu, saudara. Secara kognitif itu percuma. Kalau kita tidak kenal sungguh-sungguh siapa yang kita tahu itu. Ketika Paulus berbicara, aku tahu siapa yang aku percaya. Itu artinya, saudara, diturunkan ke hatinya. Komitmennya, hidupnya, imannya, seluruh jiwa raganya. Diserahkan kepada dia, Kristus, yang sudah dia tahu secara kognitif itu. Itu namanya, saudara. Beriman, mengetahui yang sesungguhnya. Turun ke hati. Apa yang sudah tahu itu harus turun, saudara. Kalau tidak, sekarang juga sama. Penolakan kepada Kristus terjadi, saudara-saudara, di awal Yesus lahir ke dunia. Sampai hari ini. Dunia selalu kehilangan makna Natal. Saudara-saudara. Makna Natal yang sejati itu apa? Jiwanya itu. Setiap tahun rayakan Natal, saudara-saudara. Saya hidup di Singapura, jelas. Itu dari awal November, lampu orchard. Sepanjang Orchard Road. Wah, sangat meriah. Saudara-saudara. Terang lampu itu di mana-mana. Terang yang palsu. Tetapi sebenarnya dunia itu maunya pesta. Saudara. Pora. Melampiaskan nafsu, mabuk di tempat yang gelap. Saudara-saudara, supaya orang tidak lihat, cari tempat yang gelap, berdosa di situ. Natal itu. Saudara-saudara, pokoknya bagi dunia yang penting harus tahu Yesus lahirnya di mana. Kamu orang Kristen kan pelajari kitab suci. Yesus lahir di Bethlehem. Wah, pelajari kitab suci apa? Abad 3 atau abad 5 ya, diperdebatkan, saudara. Yang penting itu yang dicari. Jangan, saudara. Jangan hanya pentingkan pengetahuan akademikmu.
Tidak ada habisnya. Apalagi saudara yang menantang pendeta-pendeta itu. Saudara-saudara, saudara baca di Google banyak hal. Tanya pendetanya, mempermalukan dia. Saudara hati-hati. Tidak boleh kita menjadi orang semacam itu. Saudara-saudara, Google jauh lebih pintar daripada pendeta manapun di dunia ini, saudara. Ya toh, pengetahuan mana bisa mengalahkan Google? Teknologi. Tidak ada, saudara-saudara. Jangan jadikan pengetahuan itu Allah. Bukan, saudara. Kita merendahkan diri. Saudara-saudara, yang penting itu bukan cuma Yesus lahir di Bethlehem kita tahu. No, kita datang menyembah Dia. Itu yang kita harus lakukan. Saudara-saudara, bukankah di setiap ibadah kita datang menyembah Tuhan? Saudara, setiap ibadah, adakah Tuhan bertemu dengan saudara? Berbicara, menyentuh hati saudara. Itu yang paling penting. Saudara, jikalau datang ibadah hati tetap kosong pulang, apa yang saya dapat? Itu saudara sedang lari dari Tuhan. Bukan saudara tidak ngerti firman. Saudara-saudara, jaga hatimu. Saudara-saudara, jaga hatimu. Jangan terus melarikan diri dari Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Tuhan memanggil kamu, duduk diam. Dengar firman. Aku mau berfirman kepadamu. Kamu mau lari kemana lagi? Duduk di situ. Saudara-saudara, gambar-gambar di kartu Natal bagus. Tuhan tolong saya. Bawa saya kembali 2000 tahun yang lalu. Supaya saya boleh diberikan api. Untuk saya boleh hidup ke depan. Saudara-saudara. Faktanya di dalam sejarah. Farisi, ahli Taurat tahu banyak secara kognitif. Tapi tidak mau datang kepada Yesus. Itu faktanya. Apalagi menyembah Dia. Benarlah firman Tuhan berkata. Dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mau Yesus. Ini namanya saudara, kalau disingkat, ini buta rohani. Ya, rohaninya buta. Pengetahuannya banyak. Bahkan tentang Tuhan. Tapi rohaninya masih buta. Cilakalah saudara-saudara. Yang kata Paulus seperti ini. Orang-orang dunia yang pikirannya telah dibutakan ilah zaman ini. Maksudnya saudara, otaknya tahu semua data. Yesus lahir di mana seperti Farisi ahli Taurat itu. Tapi hatinya tidak mau datang dan menyembah Yesus. Kita tidak mau seperti ini saudara. Kalau orang hidup seperti ini, makanya saudara sering tertipu oleh terang yang palsu itu. Orang Majus melihat Yesus dan sujud menyembah. Dan memanggil anak itu Tuhan. Ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Ini orang yang dihormati oleh Tuhan. Saudara, kita jangan sampai begitu dekat dengan gereja. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini cuma gedung. Saudara, kalau dibuka temboknya kecil kita itu. Kawanan domba yang kecil. Tapi Tuhan tuh melihat hati umatnya. Hatimu di mana? Banyak terima anugerah tetapi tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu bahaya saudara. Selalu sadar anugerah. Dan anugerah itu mendorong kita menyerahkan diri. Datang kepada Yesus dan melayani Dia. Karena Dia Raja kita. Kau bisa melihat tidak? Dia Raja yang harus dilayani. Raja di atas segala raja. Di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita kadang tidak ngerti ya, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Waktu Dia memimpin kita untuk mengenal Dia. Ya, panggilan setiap kita yang sudah diselamatkan itu makin mengenal Kristus. Saudara, kalau teliti baca ya surat-surat para rasul. Bertumbuhlah kamu di dalam anugerah, di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Karena kamu kenal Yesus, kamu kenal Bapa. Kamu kenal Yesus, kamu kenal Roh Kudus. Gitu loh. Dan kamu kenal siapa dirimu.
Christ Jesus always the center. Di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kadang kita tidak ngerti Tuhan tuh maunya apa sih. Untuk saya boleh kenal dia tuh apa maunya. Saudara, nah di saat seperti itu, saudara. Di saat kita kadang tidak ngerti maunya Tuhan apa. Ya, tapi di saat sisi lain kita tahu bahwa panggilan kita itu untuk makin kenal Yesus. Gitu. Di saat itu, saudara, apa yang perlu saudara lakukan? Percaya. Just believe. Itu kalau diumpamakan Majus, datang karena dia percaya. Menyembah karena dia percaya. Itu iman yang luar biasa. Saudara-saudara, dia tidak melihat Yesus sebagai raja dulu. Tidak, anak. Saudara, percaya sekalipun kita tidak mengerti. Itu. Anugerah Tuhan jikalau dia memberikan pengertian pada akhirnya. Tetapi jikalau kita tidak mengerti pun, kita tetap harus percaya. Kristus Yesus selalu mempunyai rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya. Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan hati anak-anaknya. Percaya kepada dia. Serahkan hidupmu. Itu di dalam perjalanan hidup kita mengenal Tuhan. Percaya itu intinya. Bukan pengertianmu. Gitu, saudara. Kalau kamu mengandalkan ini, kandaslah di tengah jalan. Percuma saya datang PA, percuma saya buka Alkitab setiap hari, kecewa. Karena saudara mengandalkan otak. Coba turunkan, Tuhan, tolong saya. Tolong saya percaya dulu. Meskipun saya nggak ngerti apa yang kamu rencanakan untuk hidup saya. Tapi saya percaya itu indah adanya. Dan itu membawa saya kepada kemuliaan-Mu sendiri, Kristus Yesus. Saudara-saudara, disitulah muncul dua kata. Sabar dan tekun. Semua orang mau kenal sama Kristus itu harus sabar, harus tekun. Dua. Tidak cukup hanya sabar. Tidak ada ketekunan terus mempelajari, tidak cukup. Tekun dan sabar. Sabar itu saudara apa? Sabar itu ya menunggu. Apa sih maksud Tuhan gitu? Apa sih tujuan Tuhan? Saya sabar menunggu. Oh, itu kerohanian yang tinggi sekali saudara. Ya, menunggu. Menunggu itu tidak pernah pasif. Ya, menunggu itu doa. Menunggu itu dengan sesuatu action. Ya, tetap mempelajari, merenungkan. Menunggu Tuhan. Apa maksud dan tujuan Tuhan? Saudara masih ingat tidak Ayub? Ayub di awal kan begitu, saudara-saudara. Dia berkata di pasal terakhir tuh dari buku Ayub tuh kan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau ya Tuhan. Maksudnya itu secara knowledge dia tahu. Gitu. Hanya dari mulut orang, oh Tuhan ini begini, 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 ya gitu. Tetapi sekarang ya, itu tentunya melalui kesabaran dia, ketekunan dia, saudara, untuk mengenal Tuhan. Mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudara. Awalnya dia pikir sudah cukup kenal Tuhan. Oh, saya sudah cukup. Tetapi sekarang dia sadar. Ternyata masih banyak dimensi lain, saudara, yang baru. Pengenalan akan Tuhan itu selalu baru terus. Saudara-saudara, menutupi segala kekecewaan kita, kelemahan kita, kepahitan kita. Tapi hati kita mau tunduk atau tidak kepada terang yang sungguh itu. Itu pertanyaannya. Saudara, Tuhan akan memberikanmu dimensi yang baru di dalam pengenalanmu akan Yesus, Tuhanmu. Tunggu Tuhan. Terus belajar. Kenal Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Sabar. Tekun. Itu sebab siapa yang mau mengenal Tuhan, ada harganya yang harus dibayar. Dia harus sabar. Dia harus tekun. Konsisten, saudara. Kalau ada satu bukit itu harus didaki dulu. Daki.
Kalau ada lembah itu harus dituruni, turuni dengan tekun dan sabar. Apapun yang terjadi di sekeliling dia tidak menjadikan dia lesu, tetapi terus hatinya percaya kepada Tuhan. Aku ingin lebih mengenalmu Tuhan. Berikan dimensi yang baru itu. Supaya kasih setiamu terbukti selalu baru setiap pagi. Saudara, kenapa kita harus sabar dan tekun? Semua orang suci sudah memberikan contohnya. Paulus, Petrus, semua di kitab suci. Karena maksud Tuhan itu tidak bisa langsung kita ngerti. Kita harus sabar, kita harus tekun. Tetapi di satu sisi panggilan kita sebagai orang Kristen, saudara, yang terutama adalah sungguh-sungguh mengenal Kristus Yesus. Bertumbuhlah kamu di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanmu. Itu panggilan setiap orang Kristen. Bukan kenalilah suamimu, kenalilah istrimu. No. You know your God. Christ Jesus. Saudara-saudara, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Jaga hatimu senantiasa. Sungguh-sungguh punya hati ingin kenal Tuhan. Tekun dan sabar. Datang sama Tuhan. Sembah Dia. Nasihat yang terakhir untuk membedakan terang asli dan palsu, kita harus sungguh-sungguh menerima Kristus. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya loh. Kita milik siapa, saudara? Kita milik Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ironis sekali. Yesus Kristus itu ditolak oleh bangsa Israel. Bangsa yang Dia bentuk sendiri. Dengan tangannya yang kokoh dan kuat itu. Lalu Dia memerintahkan semua nabi-nabi datang, saudara, bernubuat. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tapi ketika Dia datang, saudara, ditolak, bahkan disalibkan. Ini yang mau disampaikan di dalam bagian ini yang terakhir. Terang yang sesungguhnya adalah Kristus yang sudah datang ke dunia ciptaannya sendiri, tapi dunia tidak kenal Dia. Bahkan miliknya sendiri menolak Dia. Yesus memberikan satu perumpamaan, saya ingin bahas secara brief, ya, saudara-saudara. Secara singkat. Yesus memberi satu perumpamaan tentang penggarap-penggarap di kebun anggur. Ya, saudara boleh merenungkan di rumah lagi. Ini penggarap-penggarap di kebun anggur. Ya, ini siapa? Ini Yesus menggambarkan mereka itu adalah Farisi, ahli Taurat, para pemimpin agama yang menolak Dia. Ya, semua itu pekerja-pekerja di kebun anggur. Nah, ini di Matius 21, ya. Jadi itu dicatat begini, saudara. Seorang tuan, pemilik kebun itu, dia punya tanah, saudara, ya, sebidang tanah yang luas untuk ditanami oleh anggur, ya. Lalu dia tanam anggur di situ, saudara. Bukan hanya tanam, ya. Dia itu memelihara, dipagari, saudara, dijagainya. Ya, bikin menara, ya, supaya kalau pencuri datang, oh, dia bisa tangkap, ya, dia bisa tahu. Lalu dia menyewakan kepada para penggarap itu untuk kebun itu diusahakan, saudara. Ya, jadi dia suruh nih penggarap-penggarap ini. Dia harus tunggu 4 tahun untuk bisa menikmati buahnya. Ya, jadi selama itu dia akan menyediakan semua yang penggarap itu perlu. Pupuk disediain, saudara. Segala hal, ya, untuk kebun anggur itu bisa mendapatkan untung, ya, di tahun yang kelima. Lalu tuan itu pergi cukup lama, ya, saudara-saudara pergi,
Ya, tinggalin. Nah, selama dia pergi itu, para penggarap itu mengusahakan, saudara. Seharusnya begitu kan ya, mengusahakan, menanami kebun anggur selama 4 tahun. Dan tuannya tanggung semua biaya, saudara-saudara. Ya, semua pupuk, alat-alat, semua pertanian itu supaya akhirnya dia bisa memperoleh hasilnya. Bagi hasil sama penggarap ya. Tapi saudara, yang terjadi ketika dekat waktu panen, Tuhan itu kirim hambanya. Ya. Ayo, kamu pergi ke semua penggarap-penggarap itu, cari itu mandornya. Ya, minta tagih hasil daripada kebunnya, apa itu. Tapi ternyata saudara, hamba-hamba yang dikirim itu malah ditangkap, dipukuli, kirim balik kepada tuannya itu. Saudara, waduh. Berarti tuannya ini, saudara-saudara, mendapat sesuatu pesan. Ini para penggarap anggur yang saya dulu titipkan ini, saudara, tidak mau membayar pendapatan daripada hasilnya itu. Mereka mau simpan seluruh hasil panen itu untuk diri mereka sendiri. Mereka pikir sudah layak, seharusnya seperti itu. Saya yang kerja kok. Iya kan? Setiap hari loh. Dari pagi sampai petang. Saya yang capek, saya yang kerja selama bertahun-tahun. Kenapa sekarang diminta? Saudara, tuannya ini sabar. Coba kirim lagi hamba yang lain. Ayo, pergi. Cari mandor itu tuh. Tapi dia juga dapat perlakuan yang sama. Tangkap, dipukul. Sekarang dilecehkan, saudara-saudara. Kirim balik kepada tuannya. Jadi pesan yang mau disampaikan sekarang, saudara. Kami tidak mau bagi hasil. Saking sabarnya, saudara, ketiga kali tuannya ini kirim lagi hambanya ketiga kali. Dan semua penggarap itu tetap menolak permintaannya. Malah sekarang yang paling cilaka, mereka membunuh hamba-hamba yang diutus itu. Pesannya sekarang, saudara. Kebun itu milik kami. Kami sudah kerja. Kami berhak atas hasilnya. Saudara, ini hatinya ya. Coba saudara belajar ya di dalam firman Tuhan ini. Saya sudah kerja capek-capek. Saya berhak kepada hasilnya. Kebun ini sekarang milik saya. Kamu ngapain datang-datang utus? Pergi sana, keluar. Dibunuh saudara yang terakhir. Maka sebagai usaha terakhirnya sekarang saudara. Masih sabar itu Tuhan tuh. Waduh, kalau kita tadi kirim sekali saudara udah waduh, tuntut ke pengadilan. Ya kalau kita begitu saudara. Tapi Tuhan ini tidak. Sampai berkali-kali terus. Sampai sekarang usaha terakhirnya dia kirim anaknya sendiri. Anak satu-satunya pewaris kebun itu. Harapan tuannya ini, saudara, harapan pemilik kebun anggur ini, pastilah mereka akan menghargai anaknya ini. Kalau saya kirim anak saya ke sana, pasti mereka akan menghargai, menghormati dia karena ini anak saya. Lalu para penggarap itu dari jauh sudah lihat, saudara. Wah, ini datang ini anaknya ini. Mereka pikir, saudara, saat itu mungkin tuannya sudah mati. Makanya anaknya yang datang nih sekarang. Mereka pikir jahat, saudara, di hatinya itu. Kalau anak ini dibunuh, saudara, maka kebun anggur itu jadi milik kami. Kamilah pewarisnya. Maka waktu datang mereka, saudara, mereka seolah-olah menerima anaknya itu. Supaya darahnya tidak mengotori kebunnya, saudara. Lalu mereka bawa anak itu keluar daripada kebun. Mirip seperti Kain, saudara, membawa Habel itu. Jalan di padang itu. Lalu dibunuh di situ, saudara, anaknya. Ini semua, saudara-saudara, rencana pembunuhan ini. Maka kabar rencana itu, saudara, sampai kepada tuannya ini. Disitulah kesabaran tuannya habis. Saudara-saudara, itu satu dosa yang fatal.
menolak anakku sendiri. Lalu pemilik itu kemudian saudara mengusir semua penggarap itu. Bukan cuma diusir saudara, dihakimi satu persatu. Membawa mereka kepada pengadilan. Cerita berhenti di situ. Apa yang kita belajar saudara? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu sok. Pikir I have done, saya sudah kerja dengan keras. Saudara-saudara, mereka lupakan Tuhannya ini. Orang-orang kepunyaannya itu dengan sombongnya berkata tidak menerima dia. Para penggarap itu tidak mau terima pemilik kebun anggur itu, saudara. Mereka adalah pemimpin agama, Farisi, ahli Taurat yang jahat itu. Karena mereka mau melawan tuannya. Mereka bunuh anaknya. Hati mereka begitu dikeraskan, saudara. Keras hatinya. Sehingga mereka bunuh anak pemilik kebun itu yang adalah Yesus Kristus. Akhirnya kesabaran pemilik kebun anggur habis. Kesabaran Bapa di surga habis. Dia mengusir para penggarap anggur itu. Saudara, apa artinya cerita ini? Yesus mengajar kepada kita semua tentang kesabaran Allah yang tiada terhingga. Allah begitu besar kasih setianya. Sabar dan senantiasa mengampuni. Senantiasa penuh dengan belas kasihan. Termasuk kepada mereka yang melawan Dia. Dari zaman ke zaman Tuhan terus mengirim hamba-hambanya kepada orang-orang yang berdosa. Dari nabi, rasul, hamba-hamba Tuhan. Tetapi mereka menolak hamba-hambanya itu. Tetapi Allah tetap sabar, saudara. Sampai anaknya sendiri ditolak. Kesabarannya habis. Dan Allah menuntut pertanggungjawaban mereka di pengadilan. Tahta penghakiman terakhir itu. Saudara-saudara, kita juga bisa dibandingkan dengan tanaman anggur yang adalah seperti orang-orang Israel itu. Tuhan sudah menanam kita, memagari kita, memelihara kita, saudara. Merawat, mengasuh. Dia membangun menara penjaga, menjaga kita. Dia mengutus hamba-hambanya menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Dia telah melakukan semuanya ini. Tetapi tidak semua kita mau menerima Yesus anaknya itu. Sama seperti Israel. Kita menolak Yesus. Firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa kita menolak Yesus? Karena kalau Dia datang menerangi kita, maka semua dosa kita terlihat. That's why I do not want you, Lord. Jangan masuk ke dalam hati saya. Karena kamu masuk, saya tidak bisa begini lagi. Saya tidak bisa begitu lagi. Jangan masuk. Saudara-saudara, penghakiman Tuhan itu tidak boleh kita anggap remeh. Ya, karena penghakiman Tuhan itu kekal. Di dalam kekekalan. Selama Tuhan masih memberikan kasih karunia, kesabaran, cinta kasih-Nya, kita harus bertobat, datang kepada Yesus. Terima Dia. Jadikan Dia Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kesabaran Allah itu habis. Saudara-saudara, kita mau pilih, kita mau terima Yesus itu sebagai juru selamat kita atau sebagai hakim kita. Karena Yesus itu dua, saudara-saudara. Ya, tugasnya dan posisi jabatan Dia. Dia jadi juru selamat kita. Ya, atau Dia nanti jadi hakim kita.
Jika kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat kita sekarang, saudara, maka dia akan menjadi hakim kita pada hari terakhir itu. Oh, saudara-saudara, gentarlah kekekalan itu. Tuhan terus mengirimkan hamba-hambanya untuk mengetuk pintu hati saudara. Ketuk pintu hati manusia. Terima Yesus. Biar Yesus masuk pintu hatimu. Buka, buka. Tapi ada kesabaran Tuhan. Karena Yesus berkata di Wahyu, ketukan terakhir, the last knock. Itu dari Yesus sendiri. Ini berkaitan dengan pertobatan. Orang yang terus-menerus menerima ketukan itu menolak Yesus sampai kepada last knock. Pasti binasa. Saudara-saudara, ketukan terakhir itu milik Tuhan. Tuhan yang bersabar hati, beranugerah, cinta kasihnya besar. Tetapi ada batasnya, kesabaran dia. Ini adalah satu ketukan yang sangat urgen. Lihatlah Yesus mengetuk pintu hatimu. Jikalau kita membuka pintu hati kita, mari Tuhan, saya izinkan engkau masuk. Yesus saat dia bercerita, saudara, perumpamaan penggarap tadi, dia tahu sebentar lagi dia akan mati bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Apakah kita termasuk orang-orang itu? Apakah kita semua sudah menerima Yesus di hati kita? Tadi peserta baptisan, CD atestasi, saya tanya lagi. Itu pertanyaan yang paling penting di dalam hidup manusia. Do you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior? Ya, Bapak. All the glory for God, not me. All the glory for Christ Jesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat. Saudara harus ingat ini. Dia datang menyembuhkan kita dari penyakit dosa kita. Dan dia masih mencintai saudara. Ya, siapapun saudara ada menyimpan dosa di hati, serahkan kepada Tuhan. Datang sama dia. Jika kita sadar diri berdosa, sadarlah Yesus masih mencintaimu. Dia ingin kamu buka hatinya, menerangi semua dosa-dosamu dan bertobat kembali kepada dia. Marilah kita sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hati kita. Kita mau hidup sungguh menyenangkan hatinya, berkenan kepada dia, bagi kemuliaan Bapa di surga. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.